Kurang ajar juga ini anime. Tuh, ini musuh udah habis nih. Dunianya udah damai. Oke, terus ngapain lagi? Gue dibikin lupa sama peran penjahat di anime gitu. Emang ini penjahatnya nggak ada. Yuk, halo. Balik lagi di Skill Hub. Apakah kalian bosan dengan anime penuh aksi atau ceritanya yang terburu-buru, atau bosan nama isekai, mau coba cari tontonan yang beda dan kesan? Kali ini gue rekomendasiin anime Sousou no Frieren. Anime ini tuh nawarin pengalaman unik yang ceritanya lambat gitu, tapi dalam gitu ya. Visual sama soundtracknya tuh menenangin banget. Anime ini tuh fokus sama petualangan keduanya Frieren setelah sebelumnya petualangan dia pertama itu udah berhasil ngalahin Raja Iblis bareng partian pahlawannya kayak Himmel, Hathor, dan juga Aizen. Semua cerita tindakan ataupun yang ditumin sepanjang petualangan Frieren bareng partiannya sekarang ini sebenarnya berpusat pada satu karakter yang udah meninggal di awal cerita, yaitu Himmel. Orang itu benar-benar wise, hebat, pokoknya vibe-nya positif banget gitu. Sempurna lah, sampai-sampai ada orang di dunia nyata yang terinspirasi dari Himmel gitu. Hebat banget, gak nyangka gitu. Makin kesini makin lama ditonton episode ke episodenya, gue baru paham kalau emang kematian Himmel lah fondasi sebenarnya cerita ini tuh gitu. Nah, kan kalau nggak mati ya aku nggak akan peka-peka, ntar dia bakal terus aja gitu 2000-3000 tahun gitu, nggak akan pernah merasa kehilangan. Emang Himmel spesial apa sih buat Frieren dan teman-temannya? Anjir, ini matinya di episode 1 loh padahal, tapi impactful banget buat keseluruhan cerita. Setiap kota, setiap desa kalau nggak diceritain sama orang warga gitu, sampai dibikin patungnya Himmel, berasa didongengin cerita pahlawan lewat flashback gitu. Sampai-sampai semua patokan waktu di setiap episode Frieren ini di timelinenya diawali dengan beberapa tahun setelah kematian Himmel. Jadi hitungan tahunnya tuh kayak BC, before Christ. Jadi kita nggak dibiarin lupa sama Himmel. 28 tahun setelah kematian Himmel, bisa dibilang kurang ajar juga ini anime. Seolah-olah gue dibikin lupa gitu sama peran penjahat di anime gitu. Emang ini penjahatnya nggak ada. Nah, Frieren ini ya mage rasis gitu ya, yang terkesan tidak ambisius gitu. Hobinya ngumpulin si receh, kepeka sama orang-orang sekitar. Terus satu momen dia datang ke pemakaman temannya Himmel, sang pahlawan, dan menyesal gitu karena nggak pernah berusaha untuk mengenal Himmel lebih dalam. Nah, disitulah akhirnya Frieren memutuskan untuk melakukan perjalanan demi bisa mengerti dunia manusia lebih dalam dan mencari arti hidup. Frieren ini seorang anak yatim piatu yang keluarganya korban bantai, sempat ngalamin putus asa tapi diselamatin sama Hathor, si pendeta sesat partian pahlawan yang dulu bareng Stark nih yang rambut merah, murid terhebatnya Aizen gitu. Stark ini penakut sebenarnya, tukang ngerengek tapi hebat. Sekilas sih kayak ngingetin gue sama Zenitsu di Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer, mirip-mirip lah gitu. Penakut tapi overpower. Cuma kalau Zenitsu bedanya tidur aja. Beberapa scene yang menurut gue nikmat banget gitu. Yang pertama gitu, ada momen Hathor yang udah sekarat tapi Frieren justru masih giat buat ngancurin batu besar pada si akhirnya demi balas budi ke Hathor juga yang udah nyelamatin dia. Ya bener-bener gak mau ngebebanin dan bikin Hathor khawatir. Si Frieren ini pengen ngeliatin kalau dia itu udah bisa mandiri sebelum Hathornya mati. Ini juga ada momen waktu Stark mau ngadepin naga yang ada di desanya, dia udah siap mati gitu, udah rela gitu jadi umpan buat Frieren bisa ngalahin naganya. Dia berdiri paling depan ya, tapi tangannya ternyata gemeter gitu. Awalnya gue pikir ini scene yang lucu sih, kocak gitu, ya sempat ketawa juga. Terus tiba-tiba gue kebanting sama alasan kenapa tangan Stark bisa gemeter ketakutan gitu. Bikin Frieren nginget kata-katanya Aizen dulu pas mau ngelawan musuh yang kuat. Itu bagus sih. Dunia Sousou no Frieren ini digambarin sama visual yang indah gitu, pemandangan alamnya bagus gitu, secara komposisi enak banget. Desa sama kota-kota yang didatengin tuh bener-bener
epic gitu, landscape-nya tuh bukan yang biasa. Kayaknya kalau lu di sana juga kayaknya lu mau selfie atau matoin gitu, menjang ke dalam ceritanya Frieren gitu. Yang diliatin tuh bener-bener yang keren banget. Keenam, soundtrack menenangkan dan emosional gitu. Musik di Sassoon of Frieren ini penting banget gitu, nyiptain suasana sama pertegas cerita gitu. Masih soal beres dari ngejain Raja Iblis kan, ini masa-masa perdamaian, jadi soundtracknya sih bener tenang gitu. Ini anime itu bukan untuk semua orang gitu ya, ceritanya yang lambat mungkin nggak menarik gitu buat banyak penonton anime, banyak ngerenung gitu, banyak mikirin soal hidup gitu, kita banyak quotes juga gitu. Lebih ke hubungan antar manusia sih, dan unik juga penggunaan flashbacknya itu tepat gitu waktunya, bukan kayak buang-buang durasi. Ada momen waktu gue nonton nih, gue nunggu ini flashbacknya mana gitu, bisa sampai mikir gitu ya, ini pokoknya animenya lambat tapi padat banget sih. Keunikan terakhir adalah momentum munculnya Frieren gitu, pas banget buat pas dimana kita lagi hype-hype-nya isekai gitu. Dari yang gue tonton awal tuh kayak isekai partian sableng gitu, atau isekai smartphone, kayak isekai jadi slime biru, isekai pengangguran, dan yang lain-lainnya. Di Frieren muncul dengan fantasi yang wah, yang suka gitu sama fantasi pasti kayaknya bakal suka. Sekali lagi, gue bukan cinta anime yang nonton semua anime gitu. Gue pengen ngeliat ada satu pola yang menurut gue pribadi ya, nggak tahu kalian sama apa enggak. Pertama gitu, dari zaman gue kecil gitu, Dragon Ball, Hunter x Hunter, Tsubasa, Naruto, sampai kira-kira One Piece, dan masih banyak lagi, punya pola cerita MC-nya tuh pengen kuat, bebas, juara, punya tujuan besar banget, zero to hero gitu, atau nothing to something gitu. Tujuan dia tuh yang gede sampai prosesnya gitu, apapun gitu, ada kerja keras, ada hoki juga gitu kadang-kadang, atau ada faktor keturunan juga kayak Naruto gitu kan, keturunan lagi. Setelah terbiasa dengan alur itu gitu ya, tiba-tiba gue dikejutin sama salah satu anime yang kayak alurnya kebalik gitu. Ada One Punch Man gitu, masih satu paket sama Mob Psycho sih. Terlalu gila sih itu, tiba-tiba ada yang udah di puncak dari awal episode gitu. Fokus utamanya MC-nya langsung OP tiba-tiba gitu, nggak tahu kenapa, tapi jadinya rame gitu. Dan bilang ya, terus kalau lu udah jadi yang terkuat emang kenapa gitu, kayak ngejawab anime-anime sebelumnya yang pengen jadi kuat nomor satu, bukan berarti lebih baik, tapi ternyata tiba-tiba OP tapi rame. Selanjutnya maksudnya ke zaman-zaman dimana anime yang entah kenapa hype banget gitu soal isekai gitu. Salah satu contohnya ada Tensura atau ya, slime, yang dia tuh banget tapi nggak se ekstrim One Punch Man yang langsung gitu di puncak. Tapi Tensura tuh oke tapi masih tetap ada lawan yang kuat gitu, masih ada prosesnya lah. Beberapa tahun terakhir itu masif banget isekai yang langsung OP gitu, overpower atau potensi overpower gitu. Kalau menurut gue gitu, gabungan antara yang pola pertama tadi jalanannya jadi sesuatu sama MC OP itu tuh nyatuin itu, hubungin sama kesempatan kedua lah, kayak gue bilang gitu ya, dunia yang kedua ya akhirnya. Sorry sebelumnya, ini bukan kata-kata gue sebenarnya, tapi gue dapet dari nontonin review anime lain. Dia tuh bilang Frieren tuh ngasih tahu kita kalau kamu tuh tidak membutuhkan kehidupan kedua atau dunia kedua untuk mendapatkan kesempatan kedua. Ya itu nampak isekai Frieren gitu. Ini musuh udah habis, dunianya udah damai, orang udah pada makmur bahagia, terus ngapain lagi? Ya ini saatnya pelajarin makna hidup dari orang-orang terdekat gitu. Lakuin hal yang lu bisa lu lakuin sekecil apapun. Gue yang maksudnya yang gue pernah tonton aja gitu, gue nggak cerita yang belum pernah gue tonton ngapain. Nggak tahu kalian sama apa enggak. Betulnya mau nyupiran anime nomor 1 di mal atau bukan gitu, nggak terlalu orang ya. Gue suka aja pembawaannya gitulah ya, lambat dengan alasan emang bikin lambat. Sampai sini aja videonya. Terakhir boleh di like kalau suka, subscribe aja kalau emang menikmati, dan share kalau ada yang tuh rekomendasi anime boleh. Kalau ada yang udah nonton Sassoon of Frieren gitu, gimana menurut kalian soal Frieren? Langsung aja di komen
di kolom komentar ya. Kalian yang belum nonton, apa kalian udah mulai tertarik maraton Frieren? Udah tamat sih season 1 ini. Jadi mau pada nonton Frieren apa enggak?